Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana dukun itu nggak ada apa-apanya, maka Nabi menjelaskan, ya, sesungguhnya para malaikat itu menyampaikan berita-berita tentang urusan dunia ini fi ainanis sama, di awan, ya, Masya Allah, di atas awan para malaikat berbicara. Maka banyak setan-setan yang mencari dengar dari pembicaraan para malaikat itu, ya, ini. Maka dari pembicaraan malaikat yang bisa dicuri dengar itu, kemudian mereka sampaikan kepada para dukun. Kemudian para dukun mencampuri dengan 100 kebohongan dan bisa lebih, gitu ya. Ketika Nabi SAW menyampaikan mencampuri berita itu dengan 100 kebohongan, kedustaan, maka bisa jadi itu sebagai ukuran banyak. Ukuran 100 itu banyak itu, dan bisa lebih dari itu. Maka bagaimana seseorang bisa mempercayai suatu kebenaran yang disampaikan oleh dukun, sementara sudah dicampuri dengan 100 kedustaan, 100 kebohongan. Wal'iyadzubillah, ya. Dan bagaimana Rasulullah SAW memberikan suatu peringatan keras kepada umatnya berkaitan dengan mendatangi seorang dukun, konsultasi kepada para dukun. Ya, ini kita perlu memahami apa sebetulnya dukun, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-kahin. Ya, al-kahin adalah seseorang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, ini ya, mengetahui hal-hal yang gaib, tapi dalam pengakuannya, ya, tentu saja penuh dengan kebohongan. Kemudian, ya, termasuk bagian dari al-kahana ketika seorang mengaku punya kekuatan gaib. Ya, ini ya, termasuk juga meminta bantuan kepada kekuatan-kekuatan gaib. Ini adalah babnya adalah perdukunan yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang gaib. Ya, ini. Maka termasuk juga meramal, itu adalah bagian dari perdukunan. Kemudian ketika seseorang bisa membaca mantra-mantra, kemudian memiliki suatu kekuatan ataupun tampaknya suatu kehebatan, maka itu adalah bagian dari perdukunan ataupun lebih khusus kepada ilmu sihir. Nah, ini. Maka al-kahana ini lebih luas jangkauannya, termasuk sihir termasuk bagian dari al-kahana. Karena pasti menggunakan mantra-mantra, pasti menggunakan isti'anah bisyayatin, minta bantu kepada syaitan. Menjadikan syaitan itu sebagai pelindungnya, syaitan sebagai teman akrabnya. Ya, ini yang sering disebut dengan khodam. Khodamnya siapa? Ya, syaitan itulah. Karena telah menjadikan selain Allah sebagai aulia, itu ya. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathil ankabuti takhadat baita wa inna awhan buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Inilah ketegasan dari Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi menyampaikan, man ata'arafan aw kahinan fasalahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman. Ya, Nabi menyampaikan barang siapa yang mendatangi, ya, seorang kahin, seorang dukun, atau arafan, orang yang suka meramal, ini. Kemudian dia menanyakan kepadanya sesuatu masalah. Tanya saja, konsultasi dengan urusan keluarga, urusan bisnis, urusan usahanya, urusan perjodohan, urusan cinta, urusan karir, ya. Tanya kepada dukun, sholatnya selama 40 hari, 40 malam tidak diterima. Ya, ini sangat mengerikan. Ya, arba'ina yaum. Sholatnya selama 40 hari, 40 malam tidak diterima. Bagaimana ketika dia percaya? Dalam hadis yang lain disebutkan, man ata'arafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau seorang tukang ramal, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun ataupun tukang ramal itu, maka berarti dia telah ingkar, faqad kafar, telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat mengerikan, ya.
Bagaimana seorang muslim yang sholat tetapi dia ternyata oleh Rasulullah SAW sudah divonis dia ingkar kepada Al-Quran, kepada yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sangat mengerikan, ya. Maka sebab itu kita tidak boleh mempercayai apa yang disampaikan oleh para dukun. Sama sekali tidak kita percaya. Apapun alasannya, kita tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh dukun. Ya. Maka Nabi menegaskan, innahum laisu bisyai'in. Mereka itu tidak ada apa-apanya. Wal'iyadzubillah.